Selamat siang Ibu Eder. Selamat siang Ibu Ina. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Kabar saya baik juga Ibu. Syukurlah kalau begitu. Ibu nanti hari ini Ibu akan menjadi coach ya. Sudah siap Ibu? Sudah. Baik, saya sebagai observer Ya. ya. Nanti yang pertama adalah kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ya. Yang mana di rubrik ini nanti Ibu akan menerapkan menerapkan paradigma berpikir coaching ya, yaitu yang pertama itu kemitraan, lalu yang kedua proses kreatif, Ya. dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Selain itu nanti ada kompetensi inti yang ingin dicapai ya ada 3 ya, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot ya, menggunakan teknik rasa. Ya. Kira-kira Ibu siap tidak dengan rubrik ini? Siap Ibu. Oke. Dari 3 kompetensi yang ada ini, adakah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ini kompetensi manakah yang menurut Ibu itu masih bisa dikembangkan? Oke, mungkin yang menurut saya itu kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Ya. dan juga mendengarkan secara aktif. Oke ya. Berarti untuk kompetensi inti yang spesifik itu apa ya Bu? Kalau untuk yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan di sini, mungkin saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, mantap ya. Ya. Berarti juga akan menjadi kompetensi spesifik tadi ya yang dinilai ya. Benar sekali Ibu. Iya. Kemudian saya juga ingin bertanya ya. Iya. Indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini itu apa ya Bu? Oke, mungkin yang menjadi indikator ketercapaian di sini mungkin ketika saya bisa membantu coach itu menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan menghadirkan atau menggali potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga coach di sini bisa menemukan ide-ide kreatif yang bisa dia kembangkan untuk menyelesaikan persoalan. Oke, baik ya. Jadi coach tadi bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi ya. Baik Ibu ya. Kita sudah melakukan supervisi ya. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakan coaching dengan baik ya, dan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Oke, sekian, selamat siang juga Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bapak Lukas. Mohon maaf ya mengganggu ya Bu, mengganggu kesibukan Ibu ya. Tidak apa-apa Bapak Lukas. Iya Bu. Ada perlu apa nih Bapak Lukas datang cari saya nih sampai ke sini? Baik Bu, saya ada hal yang mau saya sampaikan Ibu. Nah memang saya merasa ada suatu masalah, sebuah masalah yang saya hadapi selama ini. Akhir-akhir ini Bu, dalam pengamatan saya, minat belajar ataupun niat belajar dari siswa selama ini Bu itu mereka itu lebih tertarik ke mata pelajaran kejuruan ketimbang mata pelajaran umum. Saya menyampaikan ini karena memang saya mengalami, karena saya ini guru mata pelajaran umum, guru bahasa Inggris. Terlebih Ibu kalau di saat pembelajaran itu, kalau di siang hari atau jadwal pembelajarannya itu di jam terakhir, aduh Ibu memang sangat mengecewakan betul kita sebagai guru saya, karena memang siswa itu sudah tidak fokus dan bahkan mereka meninggalkan kelas begitu saja. Iya. Ya, jadi Bapak Lukas
di sini punya masalah dengan siswa ya. Iya Bu. Apalagi kalau jam-jam siang saat pembelajaran bahasa Inggris. Ini jam bahasa Inggris jadi butuh perjuangan ekstra Iya, ya. betul. Bapak Lukas, di sini kalau jam-jam siang itu memang anak-anak itu sudah tidak konsentrasi lagi, sudah tidak Iya. fokus lagi. Benar Ibu. Jadi baik Bapak Lukas, kira-kira dari pertemuan kita hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya itu menginginkan supaya siswa saya, siswa yang saya didik itu, mereka tidak perlu harus membedakan antara mata pelajaran kejuruan dengan mata pelajaran umum, karena saya berpikir bahwa apa yang diajarkan, yang dijelaskan oleh guru itu semuanya baik, semuanya bermanfaat untuk mereka. Karena ketika mereka tamat, mereka ke dunia kerja, ke dunia industri nanti, itu bukan hanya keterampilan saja, bukan hanya skill saja, tetapi pengetahuan juga itu, pengetahuan ilmu itu perlu juga, harus seimbang antara keduanya. Itu yang saya harapkan dari mereka seperti itu. Iya. Jadi harapan Bapak Lukas itu anak-anak Bapak Lukas itu tidak memilih ya, Iya, betul. tidak hanya mementingkan mata pelajaran jurusan, tapi juga mata pelajaran umum. Iya. Oke. Jadi di sini apa harapan Bapak Lukas dari siswa-siswa Bapak tersebut? Ya, harapan saya rasa kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi Ibu ya. Iya. Seperti yang saya sampaikan bahwa kedepannya nanti bahwa mereka itu bukan hanya skill saja atau keterampilan saja, tetapi pengetahuan secara umum itu perlu. Apalagi ini kan bahasa Inggris Ibu ya. Bahasa Inggris ini kan menjadi untuk sebagai jendela untuk menuju ke dunia lain. Jadi perlu juga mereka harus bisa belajar bahasa Inggris. Iya. Mungkin menurut pendapat kita, pendapat guru, ya seperti itu. Tapi beda dengan anak-anak ya. Mereka mungkin berpikir bahasa Inggris ini terlalu sulit, terlalu sukar untuk dipahami, sehingga ya mereka mengabaikan saja. Oke, kalau Bapak Lukas melihat anak-anak Bapak Lukas, kalau bisa kita kita beri nilai dari nilai 1 sampai 10, kira-kira posisi anak-anak Bapak Lukas ini ada di nilai atau ada di level berapa? Iya, baik Bu. Ya, kalau dalam pengamatan saya selama ini, kalau dari angka 1 sampai 10 itu saya amati mereka itu berada di level 5 ya Bu ya. Iya, level 5 karena memang saya amati kemampuan mereka selama ini, minat dan niat mereka itu masih berada di sekitar level itu. Terus harapan Bapak Lukas terhadap anak-anak ini, mereka ada di posisi atau level yang mana? Iya, baik. Memang kita sebenarnya itu menginginkan supaya sampai level 10 ya Bu. Tetapi ya sudahlah, kalau mereka sudah sampai cukup di level 7 itu sudah luar biasa ya Bu. Sudah luar biasa. Kalau lebih dari 7 itu malah saya bersyukur. Saya bersyukur kalau sudah sampai level itu. Jadi harapan Bapak Lukas itu anak-anak muridnya Bapak Lukas itu ada di level 7. Itu mungkin tidak serta-merta ya Bapak Lukas. Betul. Butuh perjuangan, butuh kerja keras untuk sampai ke titik itu. Oke, sekarang saya ingin tahu, sudah sejauh mana upaya Bapak Lukas untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, baik Bu. Memang selama ini saya sudah membangun kemitraan, membangun kolaborasi dengan pimpinan, dengan rekan sejawat, bahkan juga sampai kepada siswa itu sendiri. Saya menganggap bahwa ini masalah yang harus dibicarakan secara bersama, sehingga masalah ini bukan hanya saya saja yang mengalami ini, tetapi ketika mungkin teman guru lain juga mengalami yang sama, ya kita punya pemahaman yang sama, bahwa kita saling bersinergi, saling kolaborasi untuk mengatasi masalah ini. Oke, jadi benar sekali Bapak Lukas. Masalah terhadap siswa ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Jadi butuh kolaborasi antara rekan-rekan guru dan juga bisa kita libatkan dengan siswa. Jadi upaya yang Bapak Lukas lakukan selama ini sudah bagus. Kira-kira
apa yang mungkin Bapak Lukas lakukan dalam waktu-waktu dekat ini? Ya, baik Ibu. Tentunya bahwa sebagai guru itu kita harus memiliki banyak strategi atau Iya. metode ya Bu ya. Iya, benar sekali. Karena memang mungkin selama ini kita menggunakan pola-pola lama Iya. ketika kita melakukan pembelajaran mungkin lebih kepada ceramah, Iya. tetapi kita harus membuat media pembelajaran yang lebih kreatif. Iya, benar. Iya. Terus selain itu juga saya juga harus banyak meningkatkan melakukan kegiatan untuk pengembangan diri saya Iya. ya Bu ya, seperti workshop, Iya. seminar, dan juga kegiatan NGMP Iya. ya, sehingga saya bisa mendapat pengalaman dan juga bisa mendapat ilmu juga dari Iya. sesama teman lain, terus untuk bisa membantu saya untuk dalam meningkatkan strategi belajar saya. Iya. Jadi Bapak Lukas sudah punya rencana yang akan dikembangkan dalam waktu dekat ini, seperti mengikuti NGMP atau mengikuti workshop. Iya, Itu sesuatu yang luar biasa ya Bapak. Iya. Di mana Bapak secara inisiatif, secara mandiri sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi kita. Di mana kita tahu kalau kita sebagai guru ini dituntut Iya. untuk bisa meningkatkan kompetensi kita secara Iya. terus-menerus, dan Bapak Lukas sudah berupaya untuk melakukan itu. Oke, kita sudah di akhir perbincangan kita, karena kita sudah cukup lama berbincang-bincang Bapak Lukas. Kira-kira saya ingin tahu dari percakapan dari bincang-bincang kita hari ini, apa yang Bapak Lukas dapatkan? Iya, baik. Memang sebelumnya saya bingung, Ya. saya tidak tahu cara untuk menemukan solusinya. Iya. Ya. Tetapi setelah melalui pertemuan ini, saya mendapat begitu banyak masukan dan motivasi yang sangat berharga bagi saya itu. Iya. Dan saya akan berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan sebagai bentuk perwujudan aksi nyata saya dalam waktu dekat ini. Nanti kebetulan nanti ada kegiatan MPLS Iya. di tahun ajaran baru ini. Saya akan menjadi mentor Iya. untuk membawa materi kegiatan MPLS, yaitu materi tentang pendidikan inklusif, di mana di situ saya akan mengidentifikasi dan melakukan asesmen untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Ya, sehingga dalam proses pembelajaran nanti sudah bisa dideteksi lebih dini Iya. tentang hambatan belajar, daya belajar Iya, yang mereka benar sekali. alami. Ya, seperti itu. Iya, jadi luar biasa ya Bapak, rencana atau strategi yang akan Iya. Bapak terapkan ke depannya, dan Bapak dari percakapan ini Bapak sudah menemukan solusi. Iya. Sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi hari ini, dan besar harapan saya semoga Bapak bisa menjalankan semua rencana, semua impian yang Bapak yang sudah Bapak cita-citakan itu, semoga bisa membantu anak-anak didik Bapak untuk menjadi lebih baik. Baik Bu, terima kasih Bu atas motivasinya. Semoga saya Sama-sama. dapat mengimplementasikan untuk kegiatan pembelajaran di waktu-waktu selanjutnya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama juga Ya, Bapak selamat siang. sudah berbagi Ya, cerita. baik. Ya, baik Ibu, tadi sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coach ya, terkait dengan proses coaching kan ya. Ini sudah ada beberapa catatan dari saya ya. Namun sebelum saya sampaikan ya Ibu, pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching ya, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi. Ya. Mungkin dalam proses coaching tadi saya sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh coaching, dan juga di sini saya memberikan pertanyaan berbobot ya, yang bisa
membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan begitu juga dengan indikator ketercapaian tadi, coach sudah menemukan solusi, dia sudah menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Mungkin itu yang menjadi tolak ukur kalau coaching hari ini sudah berhasil menurut saya. Ya, oke ya. Jadi Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan catatan saya ya. Baik Ibu, secara keseluruhan proses coaching kita hari ini sudah dilakukan, tadi sudah sangat baik. Dan ini ada pertanyaan terakhir Ibu ya. Ya, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Berdasarkan proses tadi yang kita sudah lakukan. Mungkin berdasarkan proses coaching tadi, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh ya Ibu. Ya. Di sini kenapa saya memilih kehadiran penuh? Karena kehadiran penuh itu juga butuh suatu perjuangan untuk bisa fokus terhadap masalah yang sedang dihadapi coach, tanpa kita terganggu dengan masalah-masalah kita sendiri. Jadi ketika kita membantu coach untuk menemukan solusi, kita harus fokus terhadap permasalahan dia, sehingga tidak merambat kemana-mana, tidak melebar kemana-mana persoalannya. Ya, oke, baik Ibu, terima kasih ya. Saya harap semoga dengan proses ini kita bisa menjadi bekal untuk Ibu agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih juga ya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat siang Bapak Lukas. Selamat siang Ibu, selamat berjumpa. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik, puji Tuhan, sehat. Luar biasa hari ini syukur. saya bisa bertemu lagi dengan Ibu. Syukurlah kalau begitu. Oke, jadi baik Bapak Lukas, hari ini Bapak Lukas akan melakukan coaching terhadap rekan sejawatnya Bapak Lukas. Iya, betul Bu. Jadi sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Baik Bu, siap. Memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama di sini kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian yang kita pakai saat coaching sebentar. Oke, jadi pada proses coaching di sini sebentar nanti saya akan mengamati dan memberikan nilai terhadap Bapak Lukas sebagai coach. Apakah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Iya. Bagaimana Bapak itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Iya Bu. Jadi Baik, seperti itu. Baik Bu. Jadi sebelum memulai coaching kita, mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan di sini. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi itu kan ada 3 ya Bu ya. Iya, benar ada sekali. kehadiran penuh, Iya. ada menanyakan aktif, dan Iya. juga mengajukan pertanyaan Iya, berbobot. benar sekali. Iya, dari 3 itu yang ingin saya kembangkan itu 2 ya Bu. Iya. 2 yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Ya. Oke, jadi di sini kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi itu? Kalau dari ketiga 2 kompetensi yang saya ingin kembangkan, tapi yang lebih spesifiknya itu yaitu kehadiran penuh Ibu. Karena saya berpikir kehadiran penuh itu perlu untuk bisa saya harus lebih utamakan supaya saya bisa mengikuti proses itu secara betul. Jadi Bapak ingin diobservasi pada kompetensi kehadiran penuh. Iya, betul. Terus mungkin di sini pertanyaan yang terakhir, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, baik. Kalau indikator yang ingin dicapai, yaitu jelasnya bahwa harus ada kemitraan antara coach dan coachee. Terus yang kedua, sekiranya coachee itu dia mampu menyelesaikan, mampu menemukan solusi
untuk menyelesaikan ini persoalan atau masalah yang dihadapi. Ya. Oke, jadi baik Bapak, kita sudah melakukan praobservasi. Semoga nanti Bapak bisa melakukan coaching yang baik dan semoga proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu, amin, amin Bu. Amin. Siap. Oke, selamat siang Bapak Lukas. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik Bapak Baik, Lukas. baik. Luar biasa ya Bu, sehat Ya, selalu ya Bu ya. sehat, sehat. Baik Ibu, mungkin ada hal yang mau disampaikan Ibu? Ada Bapak. Ya baik, silakan Ibu kalau memang ada hal yang mau disampaikan. Silakan. Terima kasih Bapak. Ini saya mau menyampaikan permasalahan saya ini menyangkut rasa kecewa saya, rasa bingung saya dengan siswa saya, ya, yang pada saat kegiatan pembelajaran itu di kelas kelihatannya itu minat dan semangat belajar anak saya itu begitu rendah. Ada beberapa anak yang tidak mendengarkan penjelasan saya. Mereka sibuk bermain, ya, lalu sibuk dengan urusannya mereka sendiri. Oh ya Ibu ya, kira-kira masalahnya seperti itu ya Bu ya. Ya, Yang dihadapi Ibu tadi itu yaitu yang pertama itu sebagai ungkapan rasa kekecewaan Ibu ya, ya, karena ternyata siswa Ibu selama ini itu minat belajarnya sedikit rendah atau menurun. Terus yang kedua, di kala belajar itu mereka sering sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, Iya, sibuk dengan iya, aktivitas, betul. sehingga kurang memperhatikan fokus mereka kepada Ibu itu sangat rendah begitu Ibu. ya, Iya, baik ya Ibu ya. Memang sebagai guru tentunya kita kecewa ya Bu ya, Iya. ketika kita mungkin sedang melakukan pembelajaran yang seharusnya mereka itu harus memperhatikan, mengikuti proses pembelajaran secara utuh, tetapi kita menemukan siswa seperti itu tentunya pasti kita kecewa. ya. Baik Ibu, yang sebenarnya itu Ibu tuh menginginkan siswa Ibu tuh yang seperti apa? Begini Bapak, saya menginginkan siswa saya atau anak wali saya itu atau anak murid saya itu adanya perubahan pada minat belajarnya. Lalu juga ingin meningkatkan semangat belajar mereka. Iya, baik Bu. Artinya yang Ibu inginkan supaya mereka itu setidaknya setelah mengikuti pembelajaran, setelah mengikuti arahan atau motivasi dari guru, setidaknya ada perubahannya begitu ya. Artinya ketika hari ini kita menyampaikan untuk yang supaya lebih baik, diharapkan supaya besok bisa mempertahankan itu. Iya. Betul. Baik Ibu. Kalau dalam pengamatan Ibu selama ini Ibu, kalau sehubungan dengan masalah yang Ibu alami itu, kalau dinilai ya Ibu ya, kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu itu level siswa itu, level mereka itu berada level berapa? Oh iya, sepertinya kalau dari pengamatan saya itu anak murid saya ini masih ada di level 5. Level 5. Ya, karena anak-anak di sekolah saya itu minat dan semangat belajarnya itu masih rendah. Ya. Mereka masih senang bermain dan sibuk dengan mereka punya permainan sendiri. Kesibukan Ya, sendiri. dengan kesibukan sendiri. Iya. Itu Bapak. Terus apakah ada upaya untuk meningkatkan level tersebut ke level yang lebih tinggi? Ya, upaya saya itu maksudnya mereka bisa mungkin di level 7 Bapak. Level 7. Ya. Iya. Kalau sampai lebih dari 7 itu sudah luar biasa ya Bu ya. Ya. Baik. Ya, luar Ya, biasa semoga bisa tercapai ya Bu ya. Ya. Oke. Baik. Selama ini sudah sejauh mana upaya Ibu atau yang Ibu lakukan itu supaya mengurangi pemahaman mereka atau keinginan mereka untuk tidak mau mendengarkan atau
menghiraukan pembicaraan guru dan segala macam, atau ketika guru sedang berbicara mereka sibuk yang lain? Apakah selama ini ada upaya atau strategi untuk bisa mengatasi masalah tersebut? Ada Bapak, Ya. saya sudah menerapkan beberapa strategi atau cara yang saya gunakan itu dengan menggunakan, mungkin dalam pembelajaran itu sebelumnya saya tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Jadi misalnya penggunaan PowerPoint atau mungkin gambar atau mungkin video-video pembelajaran yang mungkin bisa siswa itu bisa tertarik dengan mengikuti pembelajaran tersebut. Terus awalnya itu memang mereka merasa senang dan gembira karena mereka masih melakukan pembelajaran itu dengan cara yang berbeda. Iya. Baik ya Bu. Ya. Artinya bahwa kita sebagai guru kita harus punya banyak strategi itu, Ya. banyak metode untuk meningkatkan semangat belajar mereka ya Bu. Ya. Di dalam proses tersebut apakah perlu ada kolaborasi atau ada mitra dengan pihak-pihak tertentu? Saya rasa tuh perlu Bapak, Ya. perlu sekali Ya. berkolaborasi dengan mungkin rekan sejawat atau mungkin dengan teman-teman guru yang serumpun. Itu mungkin jadi salah satu motivasi supaya ada peningkatan dalam proses pembelajaran di kelas. Iya, baik Bu ya, betul ya. Ya. Kita harus banyak dukungan dari berbagai pihak ya Bu ya, Ya, supaya ya. bisa membantu kita saling kolaborasi ya Bu ya. Ya. Menurut Ibu kira-kira kapan yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang saya bisa lakukan ini dalam waktu dekat Pak. Iya, Apalagi sekarang kan tahun pelajaran baru, jadi mulai di awal semester itu saya harus sudah bisa menerapkan strategi-strategi tersebut. Iya. Dan waktu minggu depan ya Bu, berarti Iya. lama lagi ya. Ya, Itu kira-kira bentuk kegiatan atau aksi nyata itu seperti apa ya Bu? mungkin yang paling utama itu bisa dibagikan berdasarkan minat dan bakat dari minat dan bakat dari setiap siswa. Baik. Itu mungkin yang paling pertama. Iya. Baik Bu ya, baik Bu, kita sudah bicara cukup lama ya Bu ya. Saya ingin mendapatkan pemahaman dari Ibu tentang apa yang sedang kita bicarakan di hari ini, atau mau saya kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari pembicaraan atau percakapan kita tadi itu semua ini permasalahan yang saya sudah utarakan tadi sudah bisa dapat solusinya supaya saya bisa kembangkan di proses pembelajaran nanti. Iya. Baik ya Ibu ya, tetap semangat ya Ibu ya. Semangat Tetap Bapak. semangat dengan perilaku anak-anak kita ya Bu ya. Jangan Iya. menyerah ya Bu ya. Iya Bapak. Oke, baik Bu. Ya, selamat Selamat siang Bu ya. siang Bapak. Oke. Terima kasih. Oke Bu. Oke, jadi baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Bapak dengan coaching. Iya, betul. Di sini ada beberapa catatan, yang saya sudah buat di sini. Dan sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching tadi. Baik Bu, baik. Apa yang sudah Bapak lakukan selama proses coaching tadi, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Kalau yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi itu yang saya alami itu sudah ada kemitraan antara saya sendiri sebagai coach dan juga coachee,
Dan yang kedua itu juga ada komunikasi yang begitu luar biasa antara saya dan Kurci tadi. Ya. Jadi baik Bapak, apa yang Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan yang saya buat di sini. Jadi secara keseluruhan proses coaching yang sudah dilakukan Bapak tadi sudah sangat baik. Di sini ada pertanyaan terakhir Baik, yang Bu, ingin ya. saya tanyakan. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Iya, baik Ibu, betul. Jadi dari hasil coaching tadi, Iya. saya berpikir ada kompetensi yang perlu saya harus tingkatkan lagi, Iya. yang saya harus kembangkan lagi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Itu yang saya berpikir bahwa itu penting yang harus saya kembangkan. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi itu mengajukan pertanyaan Iya. berbobot. Betul. Oke, jadi baik Bapak, saya pikir untuk proses pasca observasi ini cukup sampai di sini. Terima kasih, saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak ke depannya agar bisa menjadi lebih baik. Baik Bu, baik. Oke, Bu. selamat Pak, selamat siang. Iya Bu. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak Lukas. Apa kabar hari ini? Ya, kabar saya baik. Baik Bu ya. Ibu nanti akan menjadi coach ya. Ya, Sudah siap Ibu? siap sekali. Baik, saya sebagai observer nanti yang pertama adalah kita mendiskusikan rubrik penilaian kecakapan coaching, yang mana di rubrik ini nanti Ibu akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya. Selain itu nanti kompetensi inti yang ingin dicapai ada 3 hal, yaitu yang pertama kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Iya. Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang ada dan juga rubrik penilaian itu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi manakah yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bapak, itu yang pertama mendengarkan dengan aktif, lalu yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, baik. Oke, jadi untuk kompetensi spesifik yang mau dikembangkan itu apa ya? Saya di sini mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Baik Bu. Berarti ini akan menjadi kompetensi spesifik yang akan dinilai ya Bu ya. Iya. Baik. Kemudian saya juga ingin bertanya, indikator ketercapaian dari tujuan coaching kita pada kesempatan ini apa Ibu? Indikatornya itu mendengarkan dengan aktif. Baik Bu. Jadi semoga proses coaching sebentarnya itu tuh bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Baik, siap ya Bu ya. Siap. Baik. Baik Bapak, terima kasih. Iya, baik Bu. Selamat pagi Ibu Edel, apa kabar? Selamat pagi juga Ibu Ina. Tuhan kabarnya baik-baik saja. Minta maaf Ibu Ina, saya mengganggu waktunya sebentar. Oh, tidak apa-apa Ibu. Sebenarnya Ibu mau ada perlu apa ya? Jadi begini Ibu, sebenarnya saya ini mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ibu tentang anak wali saya. Ya. Begini Ibu, sebenarnya saya ini merasa prihatin dengan anak-anak wali saya. Oh iya, Ibu merasa prihatin dengan anak-anak wali Ibu tuh mungkin bisa dijelaskan maksudnya bagaimana? Jadi begini Ibu, selama ini kalau saya amati anak-anak wali saya itu mereka sepertinya tidak punya motivasi untuk belajar. Mereka kesannya yang penting hadir saja di kelas, tanpa tahu tujuan mereka itu datang ke sekolah untuk apa.
mereka seakan-akan ikut ramai saja. Nah, ketika teman-teman datang ke sekolah, mereka juga ikut-ikutan. Yang penting mereka datang. Dan juga mereka itu tugasnya tidak pernah kerja. Bahkan ada laporan-laporan dari guru-guru kalau mereka itu tidak peduli dengan guru-guru ketika guru sedang memberikan penjelasan di depan, mereka tidak peduli. Oh begitu ya. Jadi menurut ibu itu anak-anak Bali ibu itu tidak punya motivasi belajar atau bisa saya katakan motivasi belajar mereka itu masih rendah. Ya, benar sekali. Jadi kira-kira dari pertemuan kita hari ini apa yang ibu ingin dapatkan? Oke, jadi begini Ibu, pada intinya itu saya ingin membantu mereka untuk bisa berubah, agar mereka itu bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Bukan hanya dari motivasi belajarnya, tetapi juga mungkin karakter mereka saat mereka di dalam kelas. Pokoknya saya ingin karakter mereka juga bisa berubah. Oh iya. Jadi ibu ingin membantu mereka untuk berubah. Iya. Ya. Maksudnya bagaimana ibu? Maksudnya begini Ibu, saya ingin membantu mereka itu supaya mereka tahu tujuan mereka itu datang sekolah itu bukan apa, bukan kesannya mereka tuh hanya mau gaya-gayaan saja datang sekolah dengan seragam, dengan seragam lengkap. Jadi orang tahu bilang oh mereka ini anak sekolah. Terus maksudnya saya ingin membantu mereka supaya mereka bisa tahu tujuan mereka datang sekolah itu, sehingga ketika mereka tahu tujuan mereka, motivasi belajar mereka itu pasti akan meningkat. Dan dengan begitu pasti karakter baik itu secara perlahan-lahan akan terbentuk. Mungkin itu maksudnya. Oke ibu, menurut ibu anak-anak Bali ibu itu mempunyai motivasi belajar yang rendah. Iya. Kalau ibu melihat siswa ibu yang sekarang ini kira-kira kalau diukur itu dari rentang nilai 1 sampai 10 itu posisi anak-anak didik ibu itu sudah di posisi yang ke berapa ibu? Mungkin kalau saya bisa memposisikan mereka itu ada di level atau ada di nilai 6, ada di angka 6. Sehingga saya sampai sekarang ini saya masih bingung bagaimana cara menghadapi anak-anak wali saya tersebut. Oh iya. Jadi ibu mengukur perkembangan anak-anak wali ibu itu di level 6. Iya. Apa ada usaha apa yang sudah ibu terapkan atau mungkin ada hal-hal atau usaha yang sudah terpikirkan tetapi belum direalisasikan? Ya, mungkin selama ini saya sudah pernah melakukan pendekatan dengan mereka secara bersama-sama di kelas. Saya memberikan nasihat kepada mereka secara bersamaan di dalam kelas. Bahkan saya juga pernah mencoba untuk memanggil mereka secara pribadi, secara perorangan itu. Saya coba memanggil mereka, menanyakan alasan kenapa mereka seperti itu, tapi sama saja. Setelah saya lihat hasil atau dampaknya itu tidak terlalu maksimal. Jadi sekarang itu saya sudah berpikir kalau saya sudah mempunyai rencana kalau saya ingin melakukan kolaborasi dengan orang tua dan juga dengan guru BP. Oh iya ibu. Ibu sudah pernah melakukan pendekatan secara bersama-sama di kelas. Benar sekali. Atau mungkin sudah melakukan pendekatan secara pribadi, tetapi melihat dampaknya itu belum maksimal dan sekarang ibu ingin mau berkolaborasi dengan guru BP ataupun dengan orang tua ya. Benar sekali. Ya. Kapan kira-kira rencana tersebut akan ibu lakukan? Ya, mungkin saya berpikir lebih cepat lebih baik ya ibu. Iya. Jadi mungkin saya akan usahakan minggu ini. Minggu ini saya akan melakukan pertemuan dengan orang tua wali, sehingga di sini ada kolaborasi lah antara pihak sekolah dan juga orang tua dalam mengawasi atau mendampingi anak-anak sehingga tidak ada kesan
kalau sekolah itu menjadi tanggung jawab mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak-anak ini. Terus untuk guru BP di sini mungkin saya akan minta untuk memberikan konseling atau bimbingan secara berkala. Oh iya, berarti dalam waktu dekat ini Ibu harus melakukan pertemuan dengan orang tua wali ya, benar sehingga ada kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi di sini setelah melakukan kolaborasi itu yang diharapkan itu murid tersebut bisa berubah. Iya, benar sekali. Terus menjadi lebih baik. Iya. Menurut Ibu dengan melakukan usaha tersebut itu anak-anak Ibu ada di level berapa? Mungkin harapan saya ya Ibu, harapan saya itu mungkin mereka nanti berada di level 8. Tapi kalau memang memungkinkan ya bisa sampai di 10 lah. Walaupun itu butuh kerja keras, butuh usaha. Ya harapan Ibu tadi ada di level 8 ya. Tapi kalau Ibu mengharapkan tadi ada di level 8 sampai bisa sampai di level 10. Benar. Itu juga yang menjadi harapan Ibu tadi ya. Dan juga saya berharap Ibu apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik ya, sesuai dengan harapan tadi. Jadi baik Ibu, setelah kita berbagi cerita siang ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Oke. Jadi baik Ibu, mungkin sebelum saya datang ke sini untuk bertemu dengan Ibu, saya masih bingung kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan anak-anak wali saya ini. Tapi sekarang saya sudah mulai mendapat ide atau gambaran kira-kira apa yang harus saya lakukan terhadap mereka untuk menghadapi masalah anak-anak wali saya ini. Saya sudah punya gambaran. Oke, jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih ya sudah mau berbagi dengan saya. Selamat siang. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Oke. Baik ya Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Koci terkait proses coaching ya Bu ya. Iya. Ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Yang tadi sudah dilakukan dalam proses coaching tadi itu ada 3. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua tadi kompetensi yang kedua tadi kehadiran penuh, yang ketiga itu mendengarkan dengan aktif. Baik ya Bu ya. Terus yang berikutnya Ibu, yang Ibu sampaikan ini, yang Ibu sampaikan tadi itu apakah sudah cocok atau belum? Ya, yang saya sampaikan ini atau yang saya sampaikan ke Bapak ini itu yang sudah menurut saya itu sudah pas dan sudah cocok. Baik Bu, secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan Ibu tadi sudah sangat baik. Dan ini ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh. Baik Bu. Oke, baik ya Bu, terima kasih. Saya berharap semoga dengan proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar kedepannya akan menjadi lebih baik ya Bu ya. Iya, baik. Baik, selamat.